Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Salma Putri, NIM 253310119. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas A semester 1. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Khalil Jusrairi, dan izinkan saya untuk menyampaikan materi saya yang berjudul Tauhidullah. Tauhidullah, secara bahasa, tauhid berasal dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu, yang artinya mengesahkan dan menunggalkan Allah SWT, sehingga diartikan sebagai keesaan Allah. Menurut istilah, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah yang Maha Esa, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan yang boleh disifati baginya, serta meyakini kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang diyakini. Inti dari ajaran ini menegaskan sifat Allah yang satu, memperkuat iman, dan menyatakan bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta, yang tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya, sesuai dengan dalil Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Misi Tauhidullah. Misi utama Tauhidullah adalah membebaskan manusia dari segala rasa kendali yang merusak kemanusiaan seperti kepercayaan, nafsu, bisikan setan, aliran, atau ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketauhidan seseorang sangat dipengaruhi oleh keimanan seperti keyakinan atau sikap percaya penuh, dan ketakwaan seperti memelihara diri dari siksaan Allah, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Macam-macam Tauhidullah. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam Tauhidullah. Yang pertama, Tauhid Rububiyah. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Yang ketiga, Tauhid Asma wa Sifat. Yang keempat, Tauhid Ibadah. Dan yang terakhir, Tauhid Isti'anah. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran yang pertama, Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya penguasa, pencipta, pengatur, pemelihara, dan pengendali alam semesta. Hal ini menanamkan keyakinan bahwa semua aspek kehidupan tunduk pada Allah SWT. Contoh pengamalannya adalah bersyukur dan berdoa hanya kepada Allah SWT. Kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam ibadah dan doa yang hanya ditujukan kepadanya. Konsep ini mengharuskan semua bentuk ibadah seperti berdoa dan menyembelih hanya kepada Allah SWT tanpa menyembah yang lainnya. Ketiga, Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat adalah pengakuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Hal ini mengajarkan untuk meyakini bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan, berbeda dari makhluknya, serta mengakui Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Contoh pengamalan, takut berbuat maksiat karena percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keempat, tauhid ibadah. Tauhid ibadah merupakan makna bahwa tiada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang pantas menerima segala bentuk ibadah. Pokok bahasanya meliputi keesaan Allah dan kenabian. Yang terakhir adalah tauhid isti'anah. Tauhid isti'anah adalah memohon pertolongan atau meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wujud penyerahan diri sepenuhnya setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Apa saja sih implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek dalam ibadah, yang kedua, aspek dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah aspek dalam sikap dan perilaku. Penerapan tauhid tercermin dalam seperti tadi, yang pertama dalam aspek ibadah, kita dapat melaksanakan seluruh rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu, serta membaca 2 kalimat syahadat dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam aspek kehidupan, kita dapat meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemberi rezeki, bertawakal dan selalu bersyukur. Yang terakhir, dalam aspek sikap dan perilaku, kita dapat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, berperilaku baik, membebaskan diri dari hal-hal yang menyimpang, dan menemukan tujuan hidup. Kesimpulan materi Tauhidullah yang saya sampaikan tadi, Tauhidullah adalah dasar ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua dimensi kehidupan. Hal ini diwujudkan melalui pengakuan dan praktik dari berbagai jenis tauhid, seperti tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ibadah, dan isti'anah. Tujuannya adalah membebaskan manusia dari semua perbudakan selain kepada Allah, termasuk nafsu dan ideologi menyesatkan, sehingga individu dapat menemukan arah hidup yang benar, beribadah yang tulus, dan berperilaku sesuai tuntutan agama. Nah, itu tadi materi Tauhidullah yang saya jelaskan. Jika ada salah kata dan penjabaran yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.